Tidaklah itu duriah Nabi, tidaklah itu duriah wali, adalah di Nusantara loh, saya mengatakan bukan di Saudi Arabia, adalah kaum yang sedang kewalat. Nah, mengapa kewalat? Ya digali sendiri. Karena apa? Akan mengubah dari kapitayan yang saya katakan tadi itu bapaknya tauhid, mau diajak ke tauhid saja. Tauhid saja artinya Tuhan itu ya sesungguhnya patut disebut, tapi tidak perlu sebutan. Ini Jawa loh, sekali lagi perlu diperhatikan ya. Tuhan itu harus disebut. Makanya kalau ada orang semaput, kalau seru nyebut-nyebut istighfar, nyebut loh, perlu disebut, namun tidak perlu sebutan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Dharma sugeng dalu. Rahayu Mbah Sohib. Rahayu. Alhamdulillah bertemu lagi kita di sini di Pesanggerahan Gunung Langit Mbah Dharma, Mbah Sohib. Di pertemuan malam ini kita bisa silaturahmi dan ada sedikit pertanyaan saya dengan Mbah Dharma dan juga dengan Mbah Sohib. Menyangkut fenomena yang banyak terjadi di zaman sekarang ini, terutama itu yang lagi trending tentang perbedaan pendapat antara kelompok ini dan kelompok itu, atau apa namanya, dari kelompok yang mendukung duriah Nabi dan duriah Wali Songo. Saya mau bertanya, menurut sudut pandang Mbah Dharma itu, kita sebagai orang Jawa itu cara menyikapinya bagaimana supaya kita itu tidak terombang-ambing, Mbah, dan kita bisa bersikap untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapinya, Mbah? Monggo Mbah Dharma, makanya kula nggih nyuwun Mbah Sohib ikut juga menjelaskan, biar kita sebagai orang Jawa itu bisa memposisikan diri kita. Monggo Mbah Dharma. Saya dulu apa Mbah Sohib dulu ini? Monggo jenengan mawon dulu. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluk Nusantara tapi uluk salam mulia. Sekilas nggih, kalau saya kan mungkin orang yang ekstrim. Menurut yang memandang saya ekstrim, kalau yang memandang saya nggak ekstrim ya enggak, tapi saya cenderung kepada belaka suta, cablaka istilah Banyumas itu loh. Ngomong sing apanane. Jadi kejadian ini adanya gegoh lah duriah Rasul dan duriah Wali Songo, ada Kiai Nusantara, Kiai Jawa, mungkin nanti ada Kiai lagi Bali, mungkin ada sekarang yang sedang merebak itu Lombok, kota 1000 masjid apa juta masjid. Ini kan hanya mimik, menurut saya mimik dari oknum-oknum yang kurang menggali sejarah, kurang menggali jati diri bangsa. Nah, kalau saya secara singkat, secara tandas dan mungkin pedas, bahwa tidaklah itu duriah wali, tidaklah itu duriah Nabi, kan Nabi sama wali lebih ampuh mana akhirnya kan. Nah, bagi yang mencintai wali atau yang lebih suka wali mengatakan lebih ampuh wali. Bagi yang mencintai Nabi mungkin lebih cinta lebih ampuh Nabi. Nah, akhirnya terjadi kontradiksi lah. Ini semua sudah ada onek-onek, erang-erang dari leluhur kita. Ing besok tembe bakal ono kudi tarung karo karah. Lah, kudi tarung karo karah kan, kudi ibarat ini peso dan garanya peso ya. Itu saling tarung. Lah, ini kalau Imaduddin ini agamanya apa? Islam. Nah, lalu yang namanya Habib Rizik ya, kalau sebagian yang benci itu mengatakan Habib rusak gitu loh, ya kan. Sebagian loh ya, ada yang mengatakan, bukan saya hanya menirukan. Dan sebagian ada yang mengatakan Habib rusak gitu. Itu agamanya apa?
Islam. Nah, itu namanya kudi tarung karo karah. Artinya saya mengatakan bahwasanya sepandai-pandainya orang dalam syariat agama, bahkan hakikat agama, bahkan makrifat agama, ini tumbang oleh keluhuran kita ing besok tembe bakal ono kudi tarung karo karah. Rebut balung tanpa isi lah. Saya akan mengupas sedikit rebut balung tanpa isi ya. Rebut bumbung tanpa isi boleh, rebut balung tanpa isi boleh. Kedua-duanya ini adalah insan yang kewalat. Nah, kan ekstrim saya kan. Nah, kewalat apa? Sekarang wali, apakah wali itu merupakan keluhuran asli Nusantara? Nah, saya mengatakan ya, kalau saya menjawab tidak, itu adalah bandrek. Kalau ibarat pisang matang itu adalah karbitan, karbit ketauhidan. Nah, kalau tauhid kita, leluhur kita pernah saya mendapat sebuah petunjuk bahwa kalau itu hanya sampai kepada tauhid, kita sampai kepada bapaknya tauhid. Bukan bapaknya Tuhan loh, bukan bapaknya Yesus dan sebagainya. Ini adalah bapaknya tauhid. Nah, kalau leluhur Nusantara, Jawa khususnya adalah sudah mengenal kepada bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid itu apa? Saya jawab sekalian, saya lugaskan sekalian bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangrewa. Jadi adanya itu no name ya, tidak ada nama, alam sumung kalau orang mengatakan. Makanya di Jawa ada yang sering terlontar oleh Kidalang itu bahwasanya manakala kamu mau mencari jati diri kasampurnaning urip, goletono galieh kangkung. Lah galieh kangkung apa? Angin. Tambine pucang, angin juga. Tak pakai kuntul melayang, angin juga. Lah itu loro-loro tunggal. Jadi kalau saya mengatakan tidaklah itu duriah Nabi, tidaklah itu duriah wali, adalah di Nusantara loh, saya mengatakan bukan di Saudi Arabia, adalah kaum yang sedang kewalat. Nah, mengapa kewalat? Ya digali sendiri. Karena apa? Akan mengubah dari kapitayan yang saya katakan tadi itu bapaknya tauhid, mau diajak ke tauhid saja. Tauhid saja artinya Tuhan itu ya sesungguhnya patut disebut tapi tidak perlu sebutan. Ini Jawa loh, sekali lagi perlu diperhatikan ya. Tuhan itu harus disebut. Makanya kalau ada orang semaput kalau selalu nyebut istighfar, nyebut loh, perlu disebut, namun tidak perlu sebutan. Ekstrim nggak saya? Jadi artinya ada kata Allah, ada kata apa Allah, ada kata Sang Hyang Widiwesa, itu semuanya tergantung kepada mimik. Lah, namun Tuhan cenderung kepada Tanhono Dharma Mangrewa, artinya Tuhan Maha mengetahui. Jadi saya mengatakan intinya keduanya ini adalah kaum yang kewalat oleh leluhur Nusantara. Ekstrim nggak? Sekali lagi ya, ekstrim. Wah, sekarang ada lagi ya, kalau ajaran agama, mohon maaf ini permulaan adanya Idul Fitri, lalu ditambah dengan Idul Adha, ya, lalu ditambah lagi dengan Haul sekarang judul baru, lalu imtihan, lalu lagi kalau Haul imtihan Rajaban, lalu lagi Muludan. Ini sudah berapa? 6. Nah, 6 kali 10.000 saja setahun sudah 60.000. Lah, artinya saya mengatakan ajaran ini adalah ajaran kewargentarikan kalau saya ngomong. Namun bagi orang yang seperti saya, ya mohon maaf, seperti Mbah Sokip, siapa yang memperhatikan? Nah, ini adalah pengamat. Ini kita secara fair ya. Emangnya saya berjalan ke sana itu tidak perlu beo, artinya Jerbasuki mau beo lah. Saya meyakini bahwasanya tidaklah Kiai Imaduddin, tidaklah itu Habib Rizik CS, Habib Bahar dan sebagainya. Ini tuntunan yang hanya bisa jadi tontonan saja. Sekali lagi, semuanya tidaklah Imaduddin, tidaklah itu Habib Rizik ya dan sebagainya ya, Pak Alawi dan Duriah Wali, ini hanya tuntunan yang menjadi tontonan. Karena apa? Sedang kewalat. Lah, kewalatnya apa? Kalau datang mungkin saya bisa menjelaskan ya. Namun yang jelas dicari sendiri. Menurut saya itu orang yang kewalat. Kewalat itu belum tahap kepada kebendu, belum tahap kepada kesiku. Sebentar lagi mungkin kewalat, kebendu, kesiku. Nah, saya sekilas pengibaratan daripada kewalatnya itu adalah orang yang mau makan namun tidak mau berak. Bisa paham ya? Orang yang mau minum
namun tidak mau kencing. Ya, kalau istilah orang Batak itu tak mau kencing itu. Lah ini ya mohon maaf ya. Saya mengatakan ada sekilas pandangan saya ekstrim demikian. Terserah Mbak Sokim, menurut Mbak Sokim mungkin lain lagi. Monggo Mbak Sokim. Monggo, Pak. Jawaban saya gimana ya? Karena semua sudah dijawab sama Mbah Dharma ya. Jadi saya seakan-akan kalau mau menjawab lebih jauh, semuanya sudah terjawab sama Mbah Dharma. Cuman ada sedikit sanggahan dari saya, mohon maaf ya Mbah Dharma ya. Nggak apa-apa. Itu terlalu frontal, terlalu apa namanya ya, menjudge atau menghakimi kalau Mbah Dharma itu mengatakan bahwa mereka itu kaum kualat. Itu pandangan saya. Bukan saya berarti menyalahkan Mbah Dharma, cuman bahasa yang seperti itu saya rasa tidak perlu dipakai. Mohon maaf nggih. Nggih. Sebenarnya begini, mari kita duduk bersama ya, seperti saya sama Mbah Dharma, untuk menyikapi mereka agar para masyarakat pada umumnya itu bisa nyaman, damai dan sentosa. Itu bagaimana? Kalau menurut saya begini sehingga antara Habib dan ini kan yang lagi berseteru kan antara kaum Ba'alawi dengan ulama Nusantara. Begitu. Jika salah satu di antara mereka masih ada kepentingan pribadi, tidak perlu kita ikuti. Baik itu para habaib ataupun kelompok imat. Coba pandang, adakah di antara mereka yang mementingkan pribadi, bukan mementingkan kepentingan umum? Bagaimana sih dengan adanya perseteruan mereka itu umat jadi pada bingung, ekonomi lagi pada murat barit, ditambah ada berita megatrust, ditambah lagi ini tentang persinggungan masalah agama, yang mana satu mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, yang satu lagi mengatasnamakan kepentingan ulama, yaitu ulama Nusantara. Cobalah mereka duduk. Seperti halnya yang sering saya baca di berita, ada salah satu tokoh habaib yang mana ini tidak saya sebutkan, mengklaim beberapa makam, yang mana makam itu diklaim keturunan dari Yaman atau habaib. Cobalah berikan klarifikasi, biar umat ini tidak dibikin bingung. Bukan berarti mereka itu kualat atau maaf yang dikatakan Mbah Dharma, mungkin mereka lagi lalai. Hanya mereka itu lagi lalai. Lalai dengan tujuan awal agama itu sebenarnya untuk apa? Apakah untuk kemaslahatan umat atau untuk mengacaukan umat? Kalau begini jadinya, agama itu sebatas untuk mengacaukan umat dengan dalih membawa agama. Nuwun sewu Mbah Dharma. Kula bede, saya mau tanya sama Mbah Dharma. Menurut Mbah Dharma, agama itu kalau saya ibaratkan sebagai pedang, apakah setuju? Iya. Jika Mbah Dharma sendiri mengatakan kalau agama itu sebagai pedang dan setuju, barang siapa memainkan pedang, maka dia ketika dia tidak bisa memainkannya, maka dia akan terhunus dengan sendiri. Begitupun dengan orang yang beragama. Ketika orang memainkan agama atau memegang agama, tapi dia tidak bisa memainkan agama, maka dia akan terbunuh dengan agamanya. Apakah di antara mereka itu sudah termasuk orang-orang yang terbunuh oleh agamanya sendiri atau bukan? Nah,
Mengapa ini saya sampaikan? Agar beliau-beliau yang lagi berseteru itu bisa menyadari. Tenangkanlah umat. Ini bukan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, tapi ini demi kepentingan umat. Nggih. Bahkan saya pernah ada kabar, yang mana kabar itu tidak bisa saya sampaikan karena itu kabar-kabar yang bla bla bla, ya, bahwa ketika nanti terjadi perbenturan antara dua umat yang mana satu agama, itu akan meluas ke beberapa agama. Disitulah karena magnet apa yang dilakukan oleh manusia-manusia ini, yang seperti tadi saya bicarakan tentang megatrust, ya, nuwun sewu, mohon maaf, ini akan terjadi. Jadi mohon para tokoh-tokoh agama, terutama para habaib yang mana sudah beliau-beliau ini sudah ditokohkan, sudah diagung-agungkan. Ini bukan berarti mereka yang mengagung-agungkan beliau itu apa namanya ya, mengkultuskan, itu sebenarnya bukan. Tapi ini sekedar sebagai patokan. Yang saya khawatirkan ketika terjadi benturan, berapa puluh juta manusia yang menjadi korban. Ini lebih dari masa yang waktu itu zaman PKI. Korbannya luar biasa. Jadi mohon maaf Mbah Dharma, tadi mohon diklarifikasi, jangan menyebutkan bahwa mereka itu kaum kualat, ya. Ini sepertinya kok terlalu apa ya, Ekstrim ya. ekstrim. Hanya saja mereka itu masih mungkin lagi dilalaikan. Nggih. Ya, saya terima kasih Mas Sohib. Artinya ini saya semangat mengkobarkan kepada jati diri Nusantara, ya, yang selama ini mau tidak mau saya sering mengatakan juga ajaran Nusantara yang adiluhung. Adi itu besar, luhung itu tinggi, besar dan tinggi, peradabannya, tata kramanya seolah-olah tergilas oleh itu. Jadi semangat berkorban saya, ya, mengkobarkan kembali jiwa kenusantaraan, spiritual yang asli Nusantara. Di antaranya adalah sedulur papat kelima pancer. Ini lebih penting digali, itulah. Jadi saya mohon maaf karena keteledoran saya mengatakan kualat. Saya terima kasih kepada Mbak Sohib, ya, yang bahwasanya ini adalah sebuah kata-kata yang bijak. Mereka itu sedang lalai, ya, intinya sedang lalai. Jadi mari kita berkembangkan toleransi baik dalam beragama maupun berkapitayan, ya. Namun saya meyakini adalah orang-orang seperti Mbah Sohib inilah mungkin yang nantinya akan bisa lebih menjadi panutan. Bukan kalau saya itu ekstrim karena ya saya kan harus frontal gitu loh. Harus frontal karena apa? Apabila tidak ada yang secara tegas dan lugas menjelaskan keterjajahannya, ya, ini Jawa ini sudah terjajah, baik ekonomi, ya, maupun religi, itu terjajah, seolah-olah kita tidak punya iman lah. Padahal sedalam apapun ilmu agama tanpa mengenali, menurut saya kan boleh mengatakan, ya, bukan diskriminasi, itu enggak, sedalam apapun ilmu agama tanpa disertai kapitayan, ini adalah syonglah. Kapitayan itu adalah induknya sedulur papat kelima pancer. Ini enggak tercatat dalam literasi agama apapun, nggak tercatat lah. Artinya saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ya, luas Nusantara ini, khususnya Jawa, kembalikan kepada ajaran sedulur papat kelima pancer. Niscaya itu akan kita banyak permakluman. Nah, kalau saya mengatakan kualat, ya saya memang sengaja. Artinya apa? Dia itu harus tahu diri gitu loh. Ajaran wali, ajaran dari mancanegara, ya, nggak ada sedulur papat. Paling fotokopi imannya kalau boleh saya ngomong adalah sahabat 4, ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita adalah sedulur papat kelima pancer, pancernya siapa, papatnya siapa, itu kan harus lebih lugas gitu. Jadi intinya saya terima kasih kepada Mbak Sohib, saya telah diingatkan, namun saya ya memang saya kepengen lebih tegas dan lugas gitu. Ya nggak apa-apa, cuma itu kan istilahnya sentilan yang sangat
tajam ya buat Mbah Dharma, buat mereka-mereka. Nah ini ada sedikit kabar Mbah Dharma ya. Kabar saya mendengar secara langsung ada seorang orang tua yang ditanya sama anaknya. Anaknya nanya pada orang tuanya, "Ayah, jika agama ini hanya membuat kerusuhan, sekiranya apakah patut Tuhan itu mencabut lagi agama yang ada di dunia ini?" Karena yang saya lihat, kata anak tadi, karena yang saya tahu agama itu untuk menyatukan, untuk rahmatan lil alamin, tapi pada kenyataannya ini kok yang saya lihat setiap kejadian entah itu di luar negeri ataupun negara kita Indonesia ini kok rata-rata bersinggungan dengan agama. Jadi agama itu fungsinya apa kalau bukan rahmatan lil alamin, tapi justru untuk membenturkan antara umat. Fungsinya apa? Lalu kata bapaknya menjawab, bukan salah agamanya, tapi salah orang-orangnya. Lalu si anak tadi menjawab, ketika agama tadi sudah tidak berfungsi buat manusia, apakah Tuhan atau Allah, kata orang Muslim, itu berhak untuk mencabut agama-agama yang beredar di dunia ini? Lalu bapaknya menjawab, tentu saja bisa nak, karena Allah itu maha kuasa, wenang. Masuk akal. Sebab di Jawa ada uran-uran ing besok tembe bakal ono lakon kaji nangis turut gini santri nih merebus mili. Lah, mengapa sekarang banyak kaji yang untuk kajangan? Artinya untuk beli label saja. Nah ini rasanya saya terlalu dalam ya kalau mengulas ini, sehingga patutlah kita sudahi dulu, nanti dalam yang lain kita bahas satu sisi lagi, begitu. Jadi nanti yang akan dibahas berarti pertanyaan tadi anak tadi ya, yang akan dibahas selanjutnya ya. Ya nanti ada titik temu yang lebih jelas. Gitu loh. Karena wenangnya Gusti ya. Semua itu kan kewenangan Gusti, manusia ndermo nglakoni. Matur nuwun Mbah Dharma, Mbah Sohib. Saya menarik kesimpulan ini demi kesaksamaan kita bersama, agar orang-orang di luar sana atau umat di luar sana itu memahami kita itu harus menyikapi perbedaan-perbedaan ini seperti apa. Jangan istilahnya kita ikut-ikutan, ikut sana ikut sini, tidak tahu tujuan kita hidup itu untuk apa. Seperti itu Mbah. Jadi kalau dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih atas keterangan dari Mbah Dharma dan juga dari Mbah Sohib. Mungkin diparingi sehat sedayane mawon. Begitupun yang saya sampaikan ke Pak Budi, mungkin ini akan ditonton sama netizen atau penggemar videonya Mbah Dharma. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang memuaskan ataupun masih banyak yang perlu disanggah. Monggo silakan. Numpak sepur medun Kamunganten, kelilune atur nyuwun pangapunten. Intinya begitu ya, Mas Dede. Kita sudahi. Terima kasih semuanya. Rahayu. Rahayu.